Nama saya Oleh Suparjo. Lahir di Tasikmalaya, tepatnya pada tanggal 15 April 1965. Latar pendidikan Strata 1 Sarjana Budidaya Pertanian dan Strata 2 alumnus Uniku jurusan Pendidikan Ekonomi. Mengawali karir di Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan tahun 1992 dan menjabat Kasubsi Pengujian dan Pengembangan Teknologi Pertanian hingga tahun 2001. Dan jabatan terakhir saat ini adalah menjadi perencana ahli madya golongan 4C atau pembina utama muda pada bidang penelitian, evaluasi, dan pelaporan Bapeda Kabupaten Kuningan. Prestasi yang didapat di tingkat Provinsi Jawa Barat adalah juara 3 Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG kategori unggulan tingkat Provinsi Jawa Barat dengan inovasi peningkatan ketahanan pangan melalui pupuk ramah lingkungan Biotipul pada tahun 2016. Juara 1 Lomba Anugerah Inovasi Jawa Barat atau AIJB tahun 2018 bidang lingkungan hidup dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Cair Tahu dan Tempe menjadi Pupuk Hayati Cair Biotipul sebagai alternatif peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional. Juara 2 Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG kategori unggulan tingkat Provinsi Jawa Barat dengan inovasi fermentor kopi luwak tanpa luwak. Pengalaman lainnya adalah menjadi narasumber baik di tingkat nasional maupun di lokal dan regional. Di tingkat nasional menjadi narasumber diundang oleh Balai Pusat Pelatihan Masyarakat Kemendes sebanyak 3 kali dalam program pengembangan Prukades Komoditi Kopi. Di tingkat regional menjadi narasumber di beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Majalengka, Sumedang, Indramayu, dan Subang dalam pengembangan padi organik dengan aplikasi Biotipul. Yang menjadi awal gagasan membuat pupuk hayati adalah adanya keluhan petani terhadap produksi hasil padi yang cenderung terus merosot walaupun pupuk anorganik terus dinaikkan. Setelah melalui penelusuran di lapangan, ternyata yang menjadi permasalahan mendasar adalah kondisi lahan sawah mereka sudah rusak. Hal ini terlihat dari ciri-ciri di lapangan diantaranya yaitu tanah keras, tidak bisa menyimpan air, pertumbuhan tanaman tidak optimal karena perakaran dan suplai asupan unsur hara makro dan mikro kurang cukup tersedia dalam tanah. Tanaman mudah terserang hama penyakit sehingga produksi rendah. Usaha kecil menengah tahu dan tempe di Kabupaten Kuningan cukup banyak, namun limbah cair tahu dan tempe tersebut dibuang langsung ke sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nami abdi Pak Yeye parantos 8 musim. Satu acana ngagutipul babi dina pareknya biasa-biasa lah gitu. Namun dina produksi oge benten sareng anu aya nganggo biotipul kapungkur nembe nganggo biotipul paling kegiatan dina pelapis bata Pak 9 kintal alhamdulillah kenging 8 kintal setengah awal bata. Terus anu ngadua kalian alhamdulillah langsung naik 10,5 pelapis bata mau 10 kintal 5. Terus kadieuna anu katilu kali terus kenging 12 Pak 12 kintal berarti musim patilu panen patilu kenging. Nah kadieuna deui naik deui Pak, terus kadieuna mah naik terus. Keunggulan Biotipul ramah lingkungan, efisien dan efektif meningkatkan produksi hasil pertanian, mengembalikan kesuburan tanah sehingga tanah menjadi lebih mudah diolah, mengikat nitrogen bebas dari udara, penyediaan nitrogen dari dalam tanah dengan sistem non-simbiotik, penyediaan fosfat melalui bakteri pelarut fosfat sehingga ketersediaan unsur hara mikro dan makro yang dibutuhkan oleh tanaman lebih tersedia. Efisiensi penggunaan pupuk anorganik 30 hingga 50% dan dapat meningkatkan produksi hasil pertanian 20 hingga 30%. Dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman. Toleran pada berbagai ketinggian MDPL, dataran rendah, sedang, dan tinggi. Tanaman tumbuh lebih sehat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dapat digunakan sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik padat dan organik cair. Dapat digunakan starter untuk perangsang bunga dan buah. Teknologi inovasi yang telah dikembangkan adalah pupuk hayati cair Biotipul, bakteri trap biofertilizer, kopi Wintop untuk kesehatan dan vitalitas, dan kopi luwak tanpa luwak.
harapan yang diinginkan ke depan. Atas ridho dari Yang Maha Suci, mari kita pilih kebijakan yang terpilih, terpuji, serta sinergi. Dengan hati yang suci, pikiran yang jernih, mari kita wujudkan visi dan misi alam yang lestari. Masyarakat bestari, berbudi pekerti, ibu pertiwi berseri, agar mimpi anak negeri jadi terrealisasi. Tergali potensi tanah air yang kita cintai, agar menjadi negeri yang mandiri dan madani. Segala upaya kita curahkan, mengajak dan menggugah pada semua halayak, agar rakyat dan masyarakat berdaya, sejahtera, Indonesia berdaulat, kuat dan bermartabat. Mari kita wujudkan bersama dengan doa, amalan, dan karya nyata serta mulia.